Halo sahabat Joli dimanapun kalian berada semuanya. Kali ini kita akan membahas berita seputar politik, artis, dan yang lagi hot pastinya. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya sahabat Joli tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, biar tidak ketinggalan berita terbaru dari Joli, Zona Politik Indonesia. Presiden Joko Widodo didesak untuk segera memecat Yasona Hamonangan Lauli dari jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham jika terbukti ada oknum yang memanfaatkan situasi COVID-19 untuk meraup keuntungan pribadi. Karena tersiar kabar para narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan integrasi dari Kemenkumham harus membeli tiket dengan harga jutaan rupiah agar bisa bebas dari tahanan. Kalau ternyata ada, maka saya kira ini sangat menodai rencana yang dibungkus kemuliaan untuk mencegah penyebaran virus corona. Ucap pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam, Kamis 16 April 2020. Agar memastikan kabar tersebut, Saiful Anam meminta aparat penegak hukum yakni Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung untuk memasang telinga dan menelusuri dugaan tersebut. Presiden Jokowi harus mengevaluasi atas adanya berbagai kasus yang terus mencoreng Kementerian Hukum dan HAM. Kalau memang terbukti, maka harus mencopot Menkumham demi marwah pemerintahan yang bersih dari KKN yang didengungkan oleh Presiden, tegas Saiful Anam. Terbukti yang dimaksud Saiful ialah jika memang benar-benar ada pungli yang melibatkan Kalapas dan oknum lainnya yang memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 ini. Kalau terbukti Kalapas melakukan, artinya Menkumham mengeluarkan kebijakan tapi tidak bisa mengawasi anak buahnya. Kalau begitu kan kacau, mengeluarkan kebijakan tapi tidak bisa mengantisipasi hal terburuknya. Apalagi misal ada oknum di tubuh Kemenkumham, maka jelas Yasona harus bertanggung jawab, termaksud mencabut permen asimilasi atau mengundurkan diri dari jabatannya sebelum Presiden mencopotnya, pungkasnya. Kebijakan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli kembali menuai masalah. Belakangan, banyak kasus setelah ribuan napi dibebaskan atas kebijakan Yasona Lauli. Beberapa dari mereka ditangkap kembali karena melakukan tindak pidana. Kini kembali terungkap bahwa tahanan yang dibebaskan ada yang dikenakan uang tiket asimilasi sebesar 5 juta rupiah agar bisa segera keluar tahanan. Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham saat ini tengah gencar membebaskan sejumlah narapidana atau napi. Kemenkumham berkilah, pembebasan napi ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona di dalam penjara. Rupanya, pembebasan napi dalam program asimilasi ini dimanfaatkan oleh oknum petugas di lapas. Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM menargetkan dapat mengeluarkan dan membebaskan sekitar 30.000 hingga 35.000 narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menyebut, narapidana dan anak yang bisa mendapatkan asimilasi harus memenuhi syarat telah menjalani 2/3 masa pidana pada 31 Desember 2020. Sementara, bagi narapidana anak telah menjalani 1/2 masa pidana pada 31 Desember 2020. Selain itu, dalam rapat dengan DPR RI, Yasona juga mengusulkan perubahan PP nomor 99 tahun 2012. Setidaknya terdapat 4 kriteria narapidana yang bisa dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi melalui mekanisme revisi PP tersebut. Satu di antaranya adalah narapidana kasus tindak pidana korupsi yang berusia di atas 60 tahun dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan. Rupanya,
Pembebasan napi dengan program asimilasi dimanfaatkan oleh oknum petugas. Bahkan, seorang napi yang saat ini sudah bebas lewat program asimilasi mengaku harus membayar jutaan untuk mendapatkan tiket tersebut. Menurut seorang napi berinisial A, 37 tahun, dirinya diminta uang 5 juta rupiah oleh oknum petugas demi bisa dapat tiket asimilasi. Kalau enggak bayar, enggak bakalan keluar lah. Istilahnya ini tiket, makanya harganya lumayan. Dikasihnya lewat napi lain sih, kepercayaan petugas lah, kata A saat ditemui di Jakarta Timur, Selasa 14 April 2020. Menurutnya, bukan hanya dia seorang yang ditawari bebas dengan persyaratan menyetorkan uang. Sejumlah narapidana lain yang secara persyaratan sudah memenuhi syarat dapat asimilasi pun ditawari bila ingin bebas. Saya minta ke keluarga di luar biar kirim uangnya. Kalau uangnya sudah masuk, baru kita dipanggil untuk proses pembebasan, ujar A yang dipenjara karena kasus penganiayaan. Narapidana lapas Cipinang lainnya, S, 41 tahun, juga mengaku dimintai uang agar dapat menjalani sisa masa tahanannya bersama keluarga. S menuturkan, para narapidana yang ditarik uang demi dapat asimilasi tidak keberatan karena mereka dapat bebas meski rutin wajib lapor. Berada di rumah dengan keluarga lebih baik ketimbang di penjara karena harus mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Itu juga sempat saya tawar. Awalnya diminta 7 juta rupiah. Cuma karena saya sanggupnya 5 juta rupiah dikasih. Saya mikir di dalam lebih lama malah habis duit banyak. Kan di dalam juga keluar uang, tutur S. Sebelumnya, PLT Dirjen PAS Kemenkumham Nugroho mengaku sudah mendengar adanya oknum petugas yang meminta uang imbalan ke narapidana dalam program asimilasi. Pihaknya pun sudah membentuk tim guna menyelidiki kasus tersebut. Bila terbukti pihaknya tak segan mencopot oknum petugas tersebut. Ini sesuai instruksi Menkumham Yasona Lauli yang menekan Permen Kumham nomor 10 tahun 2020 tentang pemberian asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan COVID-19. Bila perlu Kakanwilnya, Kadipasnya, dan apa yang terlibat copot saja sudah. Pak Menteri sudah bilang gitu, kata Nugroho. Kebijakan dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli kini mulai berdampak. Di mana sebelumnya Yasona Lauli mengeluarkan kebijakan membebaskan ribuan napi untuk pencegahan penyebaran virus corona. Namun, setelah para napi dibebaskan, justru terjadi napi tersebut berulang kembali. Sehingga harus kembali mendekam di balik jeruji besi. Dilansir dari Madura, 3 narapidana yang baru dikeluarkan Yasona Lauli dalam program asimilasi kembali ditangkap. Ketiganya harus masuk penjara kembali karena kasus tindak kriminal. Padahal, belum sepekan ini mereka bisa menghirup udara bebas dan kembali ke rumah. Tak hanya 3, namun beberapa kasus serupa kembali terjadi di beberapa daerah. Sontak saja para netter langsung melemparkan kesalahan kepada Yasona Lauli karena dinilai kebijakannya melepaskan para napi demi memutus virus corona ngawur. Apalagi setelah mengetahui adanya napi yang ikut asimilasi namun masuk penjara lagi. Para netter ini justru mengkhawatirkan para tahanan yang berada di dalam, sebab bisa saja terpapar virus corona dari para napi yang ditangkap kembali tersebut. Sebelumnya, Yasona Lauli sempat disorot karena merencanakan akan mengeluarkan koruptor demi mencegah COVID-19 di dalam penjara. Nyatanya, menurut Menko Polhukam Mahfud MD, para koruptor itu lebih bagus di dalam sel.
karena tempat mereka diberikan ruangan sendiri-sendiri. Setelah heboh, Presiden Joko Widodo secara resmi mengatakan tidak pernah mau merevisi PP nomor 99 tahun 2012.